Bentrokan terjadi antara mahasiswa dan warga di depan Universitas Negeri Makassar. Mahasiswa sempat melempari batu serta bom molotov ke petugas kepolisian serta warga yang berjaga. Hingga saat ini, situasi mencekam masih menyelimuti sekitaran Jalan Petarani. Mahasiswa masih terus bertahan di dalam kampus sambil terus melempari batu ke arah kerumunan warga dan polisi. Diketahui gelombang unjuk rasa mahasiswa terjadi usai Prabowo Subianto menargetkan bakal melakukan efisiensi anggaran di berbagai sektor kementerian. Efisiensi anggaran digadang-gadang bakal dilakukan di sektor kesehatan dan pendidikan. Hal tersebut dijadikan mahasiswa sebagai program yang tidak pro terhadap rakyat. Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi anggaran hingga 44 miliar dolar AS atau setara 750 triliun rupiah pada tahun pertama kepemimpinannya untuk membiayai makan bergizi gratis dan menyuntik BPI dan Antara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, iNews melaporkan. Unjuk rasa yang dilakukan oleh unsur mahasiswa dan sejumlah aliansi masyarakat di Surabaya berjalan panas. Meski telah ditemui anggota DPRD Jawa Timur, mahasiswa masih merasa belum puas dengan apa yang disampaikan anggota DPRD. Bahkan mahasiswa sempat menyiram air kepada perwakilan anggota DPRD hingga membuat suasana demo semakin memanas. Dalam aksinya, mahasiswa menggelar teatrikal menolak program makan bergizi gratis. Kami memiliki pesan dan tuntutan yang sama senasional bahwa satu, kami menuntut undang-undang pro rakyat yang disahkan, yakni undang-undang perampasan aset itu pertama, dan juga di sisi lain kami juga menuntut undang-undang anti rakyat dibatalkan, yakni undang-undang minerba dan undang-undang lain yang lebih pro terhadap elitis dan oligarki. Dan yang terakhir kami berharap dan kami menuntut kepada pemerintah bahwa efisiensi anggaran jangan mengorbankan anggaran kesehatan, pendidikan dan infrastruktur dasar. 110 triliun itu dipotong dari pendidikan untuk MBG dan efisiensi lain. Sedangkan itu langsung berdampak pada beasiswa operasional perguruan tinggi, sekolah dan seterusnya. Demonstrasi Indonesia Gelap di Bandung, Jawa Barat juga berakhir ricuh. Massa demonstran berusaha menjebol pagar kantor DPRD Jawa Barat. Kesal akibat tidak berhasil menjebol pagar, massa akhirnya membubarkan diri dan menuju arah Jalan Dago. Setibanya di Simpang Dago, massa memblokir jalan tersebut. Dan nahasnya pengendara yang terhalang massa justru dikeroyok oleh sejumlah oknum massa demonstrasi. Sekitar 2.500 mahasiswa memadati kawasan Patung Kuda Jakarta menyuarakan pendapat mereka menolak efisiensi anggaran. Para demonstran sepakat untuk tidak mengenakan jaket alma mater kampus sebagai bentuk persatuan. Para peserta aksi berkumpul terlebih dahulu di Taman Ismail Marzuki sebelum akhirnya menggelar aksi di Patung Kuda. Tim Liputan iNews melaporkan. Lepaskan tembakan saat mengejar pencuri di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Pengacara Sekjen PDIP akan melawan melalui proses hukum terkait penahanan Hasto Kristianto. Ratusan kepala daerah tiba di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Halo, selamat pagi
kasih pemirsa, News Pagi kembali hadir melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Yes, dan selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya, Cikal Mutazam. Dan saya Arlisa Hari, pemirsa, inilah News Pagi selengkapnya untuk Anda. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Lebih dari 9 kg narkoba jenis sabu disita dari pasangan suami istri di Pekanbaru Riau. Ya, keduanya dibekuk ketika hendak mengedarkan barang haram tersebut ke Palembang, Sumatera Selatan. Ini dia. Semua merapat, semua merapat. Semua merapat. Ini apa? No, videokan no. Mana, Bang? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ayo, ini apa? Ayo, jujur. Ayo, ini apa? Coba buka. Apa nih? Apa? Ya, banyak lagi. Banyak lagi. Limo. Inilah aksi penangkapan Pak Sutri yang dilakukan oleh tim Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Riau. Keduanya dicurigai membawa narkoba dan diamankan petugas di sebuah parkiran masjid. Di bang ini dibuka nih, langsung masuk itu, kami nggak tahu. Mobil Triton siapa? Saat mobilnya digeledah ditemukan 10 bungkus plastik paket sabu seberat 9,8 kg beserta 30.000 butir pil ekstasi. Mereka mengaku barang haram senilai 18,8 miliar rupiah tersebut akan dibawa ke Palembang, Sumatera Selatan. Tak hanya sampai di situ, polisi kemudian melakukan pengembangan dan menangkap 2 orang pria berinisial AF dan DS yang merupakan rekan pelaku memiliki peran sebagai pengawal. Keempat pelaku yang ditetapkan sebagai tersangka ditangkap di 2 lokasi berbeda di daerah Seikijang, Pelalawan. Pengungkapan kasus ini setelah polisi mendapatkan informasi akan adanya pengiriman narkoba ke daerah Palembang, Sumatera Selatan. Barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 10 paket besar. Setelah dilakukan penimbangan, beratnya adalah 9,87 kg. Kemudian ditemukan juga ekstasi sebanyak 30.000 butir ekstasi dengan logo yang berbeda dan warna yang berbeda. Ada merah, kuning, dan hijau. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, para tersangka terancam hukuman mati atau seumur hidup. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran mewarnai penggerebekan rumah seorang pencuri di Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Sejumlah tembakan peringatan dilepaskan agar pelaku menyerahkan diri. Tembak! Tembak, Bang! Penggerebekan rumah pencuri di Pangkal Pinang, Bangka Belitung berlangsung dramatis. Pelaku sempat kabur lewat pintu belakang. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Polisi sempat melepas tembakan sebelum pelaku berhasil ditangkap. Ia pun langsung ditangkap polisi dan digiring kembali ke rumahnya. Polisi pun sempat menggeledah rumah pelaku untuk menemukan barang bukti. Saat akan dibawa ke kantor polisi, pelaku sempat membantah telah mencuri uang. Demi Allah. Dede. Uang. Ya lah, siapa, Man? Kita cari demi Allah. Benar. Kapan, Bang? Biar abang nak ngapa? Aku ya lah. Oke, ya. Pegang omongan Kio. Pegang omongan Kio. Pegang kok. Oke. Bang. Siap. Pelaku langsung digiring ke Mapolresta Pangkal Pinang untuk diperiksa. Hasilnya, pelaku kedapatan mencuri di rumah tetangganya. Pelaku mencuri 2 buah celengan berisi uang tunai jutaan rupiah dan tabung gas. Tabung gas ini dijual seharga Rp100.000. Kalau pengakuan tersangka, sebagian uangnya digunakan untuk keperluan rumah tangga seperti beras sama susu. Terus digunakan untuk membeli sabu. Kemudian masih ada sisa sekitar kurang lebih 2 juta yang sudah kami amankan dan dijadikan barang bukti.
Dari hasil pemeriksaan terungkap pelaku juga adalah seorang residivis. Pelaku kini ditahan di Mapolresta Pangkal Pinang dan terancam hukuman 7 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Seorang residivis kasus pencurian ditangkap saat sedang bertransaksi jual beli motor curian. Pelaku mengaku sudah berulang kali beraksi di Kota Padang, Sumatera Barat. Tenang. Seorang pelaku pencuri motor dan pembobol rumah diringkus tim Klewang Satreskrim Polresta Padang di kawasan Pasar Blimbing, Kota Padang, Sumatera Barat. Pencuri tak menyadari bahwa dirinya tengah bertransaksi jual beli motor curian dengan calon pembeli yang ternyata merupakan seorang anggota polisi. Tersangka berinisial R yang merupakan residivis kasus pencurian ini mengaku telah beraksi di 4 lokasi di wilayah Kota Padang dengan modus pencurian serta membobol rumah warga dan bengkel. Selain berhasil menangkap pelaku, petugas juga mengamankan 1 unit sepeda motor, TV, laptop, mesin bor, dan peralatan bengkel lain yang hendak dijual di situs jual beli online. Begitu tadi si pelaku akan membawa motor curiannya, kita langsung melakukan upaya tindakan tegas dan terukur. Dan si pelaku tadi sempat kita amankan dengan perlawanan namun tidak berkutik. Kini barang bukti beserta pelaku telah dibawa ke Mapolresta Padang. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 7 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Polisi meringkus 2 pelaku tindakan asusila terhadap siswi sekolah dasar di Jombang, Jawa Timur. Kedua pelaku nyaris diamuk massa yang geram. Inilah RF dan MRM, warga Jombang, Jawa Timur, nyaris menjadi sasaran amuk warga saat diamankan petugas. Warga geram karena ulah kedua pelaku lantaran melakukan aksi bejatnya dengan menyetubuhi siswi kelas 5 SD. Beruntung sejumlah petugas gabungan TNI dan Polri segera datang ke lokasi untuk mengamankan kedua pelaku dari amukan warga. Menurut Kasat Reskrim Polres Jombang, kejadian yang menimpa korban berusia 12 tahun tersebut terjadi beberapa kali. Kejadian tersebut dilakukan kedua pelaku di sebuah rumah kosong yang tak jauh dari tempat tinggal korban. Peristiwa tersebut terungkap setelah orang tua korban merasa curiga dengan perubahan perilaku putrinya. Kepada petugas, kedua pelaku mengaku menyetubuhi korban tidak secara paksa, namun dengan cara memacari dan merayu korban. Yang mana yang di bawah umur ini setelah kita melakukan pemeriksaan 5 kali melakukan hubungan dan yang dewasa melakukan 1 kali hubungan. Pada dasarnya kalau tidak diiming-imingi, tetapi bentuk perhatian pelaku ke korban ini yang membuat akhirnya korban mau berhubungan. Bahkan sempat ada ucapan bahwa pada saat masih kecil itu tidak akan hamil, sehingga akhirnya korban mau melakukan. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Puluhan siswa sekolah dasar di Pandeglang, Banten keracunan diduga usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis. Ya, 1 siswa dirawat intensif karena terus menderita diare dan muntah-muntah. ...28 siswa SD Negeri 2 Alaswangi Pandeglang, Banten keracunan usai mengonsumsi menu makan bergizi gratis di sekolah mereka. 1 orang siswa dengan gejala terparah yakni muntah-muntah dan diare dirawat di puskesmas. Sementara puluhan siswa lainnya beristirahat di rumah masing-masing. Sebelumnya, para siswa mengonsumsi MBG dengan menu nasi, tumis ayam, tumis buncis, tempe, dan semangka pada Rabu siang. Nah, yang dikeluhkan siswa itu rata-rata mereka sakit perut, kemudian sering buang air besar, balik ke kamar mandi. Itu yang didapat laporan ke kita. Itu ada yang dirawat nggak Pak dari 28 orang? Ada 1 orang yang memang kondisinya lumayan mengkhawatirkan, sehingga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, maka yang 1 orang itu kita bawa langsung ke pusat kesehatan terdekat, ke puskesmas.
Sementara menurut Humas Yayasan Dapur Umum Program Makan Bergizi Gratis, selama program ini berlangsung, pihaknya diawasi langsung oleh Badan Gizi Nasional. Mereka mengaku akan mengevaluasi menu makanan agar kejadian ini tidak terulang lagi. Hanya satu orang di bawah puskesmas, alhamdulillah mereka tidak apa-apa, hanya kondisi fisiknya kurang baik. Awal dari rumahnya juga kurang baik, kurang sehat. Diduga angin aja. Cuma satu orang yang kena dampak. Adapun sampel makanan yang menyebabkan puluhan murid keracunan telah diserahkan ke Laboratorium Kesehatan Daerah untuk diteliti lebih lanjut. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Sejumlah warga terjatuh ketika berebutan makanan gratis dalam acara syukuran di Karawang, Jawa Barat. 2 orang pingsan akibat antri berjam-jam. Sejumlah lansia dan anak-anak terjatuh dan nyaris terinjak akibat saling dorong, berebutan masuk untuk antre makan gratis dalam syukuran pelantikan Bupati Karawang, Jawa Barat. Ribuan warga didominasi emak-emak ini rela antre berdesakan mengambil makanan gratis. Bahkan, petugas Satpol PP dan polisi sempat kewalahan mengatasi antrean warga yang membludak. Dalam peristiwa ini, 2 orang pingsan akibat antre berjam-jam. Meski sudah antre, sebagian warga kecewa tak bisa mendapatkan makanan gratis lantaran panitia hanya menyediakan sebanyak 5.000 paket makanan gratis. Selain itu, sebagian warga kecopetan ponsel saat antre makanan gratis. Dalam acara syukuran ini, Pemkab Karawang menyediakan 45 tenda berbagai jenis kuliner untuk warga. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Konflik sengketa lahan terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah. Ya, di Pangkalan Bun, sengketa lahan antara ahli waris dengan Pemda tak kunjung usai sejak tahun 2018. Sedangkan di Kota Waringin Timur, dugaan penyerobotan lahan mengakibatkan kelompok tani dan masyarakat adat setempat kehilangan mata pencaharian. Dugaan penyerobotan lahan seluas 655.000 hektar oleh salah satu perusahaan sawit membuat kelompok tani Sumber Rejeki di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah resah. Pasalnya, penyerobotan lahan itu mengakibatkan masyarakat adat setempat kehilangan mata pencaharian. Mereka pun menyampaikan surat audiensi kepada Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Kementerian ATR BPN di Jakarta untuk mengevaluasi hak guna usaha. Karena bila tidak segera dievaluasi, masyarakat berpotensi kehilangan hutan leluhur karena merupakan lahan hutan produksi serta bisa memicu kerusakan hutan. Tujuannya adalah menyurati atau menyampaikan permohonan evaluasi atau tapal batas HGU milik perusahaan PT BSP, di mana perusahaan tersebut diduga menyerobot atau menguasai tanah milik kelompok tani Sumber Rejeki yang berada di wilayah Kabupaten Buturan Timur. Sementara di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, sejumlah warga mendatangi lokasi lahan seluas 10 hektar, memasang papan pengumuman yang saat ini menjadi sengketa. Mereka yang merupakan ahli waris dari Brata Ruswanda tak terima jika tanah yang dimiliki berpuluh-puluh tahun diambil paksa. Menurut ahli waris, kasus dugaan penyerobotan lahan ini telah dilaporkan sejak 2018. Kami melapor pada tahun 2018. Sampai sekarang 2005 tidak ada keputusan dan tidak ada alasan apapun yang disampaikan kepada kami. Kami tetap tidak ada perkembangan. Tidak ada perkembangan. Tidak mengatakan alasannya apa. Kami bahkan sudah 4 kali ya, surat-surat kami sudah ditahan pada tahun 2018 sampai sekarang. Sudah 4 kali kami berupaya ngambil sama kuasa hukum kami, belum mendapatkan surat itu. Diketahui sengketa bermula dari lahan yang dipinjamkan kepada Dinas Pertanian untuk dikelola tanpa dipungut biaya. Namun pada saat Brata Ruswanda akan mengubah surat keterangan tanah menjadi sertifikat, tiba-tiba ada surat sanggahan dari Dinas Pertanian. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, di mana ada longsor hebat terjadi di Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Selain menimbun rumah, longsor juga merusak persawahan hingga terancam gagal panen. Longsor hebat yang merusak rumah hingga area persawahan warga seluas 3 hektar terjadi di Desa Tipang, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Longsor juga menutupi bahu jalan menuju Jalan Patuan Nagani ke Jalan Janji Raja Holbung. Akibatnya warga tidak bisa beraktivitas karena adanya tumpukan batu dan lumpur. Pemerintah menurunkan mesin pengeruk atau ekskavator agar tumpukan batu dan lumpur bisa dipindahkan. Kalau rumah yang terimbas ada sekitar 5 unit, yang rusak parah 1, yang rusak ringan sedang 2, yang terimbas ada 2 unit. Tapi kakak yang kita evakuasi sekarang mengungsi di rumah keluarga terdekat, ada 7 kepala keluarga. Akibat longsor, listrik juga sempat padam karena kabel yang terputus. Hingga saat ini, tim gabungan masih mengevakuasi dan mendata warga pasca longsor. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Aries Fernando Manalu, iNews melaporkan. Pemirsa, fenomena angin kencang melanda Sidoarjo Selatan, Jawa Timur. Akibatnya sejumlah ruangan puskesmas rusak hingga pelayanan terganggu. Angin kencang melanda kawasan Sidoarjo Selatan, Jawa Timur. Musibah ini mengakibatkan 2 ruang vital di Puskesmas Porong, yaitu ruang rekam medik dan ruang pemeriksaan pasien umum, hancur. Tak hanya itu, atap bangunan pun rusak dihempas angin. Akibat kejadian ini, seluruh aktivitas perawatan medis di Puskesmas terganggu. Sejumlah pasien mulai mengeluh karena pelayanan menjadi lambat akibat rusaknya sejumlah peralatan serta dokumen rekam medik pasien. Ya terganggu, biasanya masuk langsung nunggu dipanggil, sekarang jalan mencari, nanti dipindah nanti kok kosong blong gitu. Gitu, antri Bu ya? Antri, ya harus sabar. Oke. Biasanya cepat ya Bu? Cepat. Hai pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi yang menjalaninya. Dan kita ke informasi selanjutnya. Tadi malam pemirsa, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri mengumpulkan sejumlah kader dan pengurus partai di kediamannya di Menteng, Jakarta Pusat. Banyak kepala daerah dari PDIP yang hadir, tanggapan ya, saya nggak bicara kemungkinan, kita lihat aja besok ya. Okay. Sejumlah kader dan pengurus PDI Perjuangan mendatangi kediaman Ketua Umum mereka, Megawati Soekarno Putri, di Jalan Teguh Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Rapat digelar di tengah berlangsungnya retret kepala daerah di Magelang dan usai penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristianto, di mana sebelumnya beredar instruksi DPP PDIP agar kader PDI yang terpilih menjadi kepala daerah tidak mengikuti retret. Nggak bicara kemungkinan, kita lihat aja besok ya. Oke, ada sanksi mungkin Bang? Nah, santai aja. Sabar, ini kan urusan maju, urusan internal, dan sudah ada deklar dari Mendagri bahwa tidak ada retret, itu tidak berarti ada sanksinya, tidak juga. Jadi jangan dibenturkan urusan retret dengan urusan ketidakhadiran bupati dari PDI Perjuangan. Itu saja. Tadi di dalam bahasa apa Pak Said? Oh biasa lah, partai kan setiap saat rapat, bisa pagi, bisa malam, kan biasa saja. Instruksi dari Ibu terkait kepala daerah PDIP yang hadir retret hari ini? Ya masih berlaku instruksinya. Masih berlaku. Kalau yang hadir akan dikasih sanksi gitu nggak Pak? Tidak akan dicabut instruksinya. Ya, dari PDIP gimana langkahnya? Soal sikap, soal surat sampai sekarang berlaku. Pak, itu suratnya untuk di... Oh jadi sekjen Pak? Hah? Semua kewenangan di Ibu Ketua Umum. Tidak ada pengganti sekjen. Titik. Pak, terkait itu.
Pemirsa, Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno tidak memberikan jawaban tegas saat ditanya keikutsertaannya dalam retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah. Hal ini ia sampaikan saat merespon Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang menginstruksikan seluruh kepala daerah dari PDIP menunda rencana mengikuti retret kepala daerah. Yo, buka yuk. Aduh. Jelang retret kepala daerah yang mulai digelar Jumat sore di Magelang, Jawa Tengah, tidak terlihat ada persiapan yang dilakukan Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Dirinya justru masih berkegiatan sebagai Wakil Gubernur dengan meninjau pengerukan Kali Krukut di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Saat ditanya terkait keikutsertaan dirinya dan Pramono Anung dalam retret kepala daerah, kader PDIP ini tidak memberikan jawaban tegas. Dirinya malah meminta awak media menanyakan hal tersebut ke Dewan Perwakilan Pusat PDIP. Itu tanya sama DPP. Tugas saya sekarang Wakil Gubernur, bekerja, inilah tugas saya yang pertama. Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menginstruksikan seluruh kepala daerah terpilih dari partainya untuk menunda rencana mengikuti retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah selama sepekan pada 21 hingga 28 Februari 2025. Instruksi itu disampaikan Megawati sebagai respons atas penahanan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh KPK. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menanggapi surat edaran PDIP yang memerintahkan semua kepala daerah yang berasal dari PDIP menunda retret ke Magelang. Deddy menyatakan hingga saat ini semua kepala daerah di Jabar akan tetap mengikuti retret. Deddy Mulyadi menyatakan akan mengikuti kegiatan retret yang digelar Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah dan merupakan ketaatan pada sistem pemerintahan. Pernyataan ini sekaligus menanggapi Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang melarang kadernya yang menjadi kepala daerah untuk ikut dalam agenda retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Menurut Deddy, taat kepada sistem pemerintah menjadi hal utama pada organisasi atau partai. Ya, kalau saya sih satu hal saja, kita ini kan sudah menjadi kepala daerah. Karena menjadi kepala daerah, maka ketaatan utama kita sebagai kepala daerah adalah taat pada sistem yang ada dalam pemerintahan, gitu ya, pada sistem yang ada pemerintahan. Jadi, tapi kalau itu Bu Mega melarang, itu hak Bu Mega. Tapi yang jelas kalau orang sudah menjadi kepala daerah, maka dia harus tunduk dan patuh apa yang menjadi keputusan pemerintah, baik pusat sampai daerah. Jabar ada sini Pak dari PDIP. Jabar semuanya ikut. Kita akan informasi lainnya, pemirsa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menyarankan kepala daerah PDIP untuk tetap ikut retret kepala daerah. Sementara itu Ketua DPP PDIP Said Abdullah menilai hal ini urusan internal PDIP, bukan orang luar PDIP. Terkait PDIP Pak yang meminta kepada kepala daerah yang dari PDIP untuk menunda ikut retret, gimana Pak? Ini kan urusan kepemerintahan nih. Yang diundang kepala daerah. Yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang. Karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain. Pak, melihat situasi kayak gini gimana Pak dari gejolak politik dan masyarakat juga seperti ini? Ya biasa. Kan Pak Jokowi bilang supaya kader PDIP berangkat retret, tanggapannya Bu ya dikit. Ya ini urusan partai lah ya, urusan internal, bukan urusan orang luar. Mudah-mudahan saya dikasih tugas Ibu ini ada acara. Ya. Oke. Pak Pram berangkat nggak Bu ya? Iya Pak. Pemirsa, Jokowi tanggapi pernyataan Hasto perihal permintaan Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang meminta KPK menyelidiki keluarganya. Ini pagi akan segera kembali dengan informasi selengkapnya.